Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Eka Pastika. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 4 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 3, tepatnya di SDN 1 Pejengkawan, Kecamatan Tampak Ciring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nah, pada praktek pelaksanaan pembelajaran kali ini, saya akan mengambil tema 3, subtema 4, pembelajaran kelima. Nah, video pembelajaran nanti saya buat guna untuk memenuhi tugas UKIN PPG dalam jabatan 4. Berikut adalah video pembelajarannya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Nah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Cuaca hari ini lagi tidak bagus ya. Lagi hujan. Semoga anak-anak bisa menjaga kesehatan, tidak berhujan-hujanan nanti pada saat pulang dari sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 3, subtema 4, pembelajaran ke-5. Sudah siap anak-anak? Siap. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan anak-anak. Bung De, maju ke depan, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Apa ada yang tidak sekolah hari ini? Semua hadir, nggih? Nah, Bapak ingin mengingatkan juga anak-anak bahwa kita sekarang masih di masa pandemi, nggih. Anak-anak tetap harus mengingatkan diri anak-anak untuk menjalankan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau membatasi bepergian. Coba sekarang maskernya dirapikan dulu, pakai yang baik dan benar. Sekarang anak-anak berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti melalui pengamatan video tentang terjadinya hujan, anak-anak dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua, nanti melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat melengkapi LKPD tentang proses terjadinya hujan dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui pengamatan dari PowerPoint yang Bapak tampilkan tentang lama kegiatan dalam suatu waktu, siswa dapat menganalisis lama waktu kegiatan dalam satuan waktu dengan tepat. Terus, melalui LKPD, anak-anak dapat menentukan lama waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nggih. Bapak punya lagu lagi satu. Menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Sekarang juga di sekitar kita lagi hujan. Nah, anak-anak coba perhatikan hujannya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana turunnya hujan? Nah, tadi sekarang lagi hujan. Apakah sebelum hujan ada tanda-tanda akan turun hujan, anak-anak? Apa tanda-tandanya? Mendung. Lagi? Hujan gerimis, itu sudah hujan. Mendung, anginnya kencang seperti tadi pagi ya sebelum turun hujan. Nah, terus bagaimana perasaan anak-anak saat turun hujan? Sedih. Sedih. Ada yang senang, ada yang sedih. Kenapa sedih? Karena tidak bisa bermain. Terus anak-anak ada yang senang saat ada turun hujan. Kenapa senang? Ya, kalau pada saat terjadinya hujan itu mungkin ada yang senang, mungkin juga ada yang sedih ya. Kalau anak-anak tadi bilang sedih karena tidak dapat bermain. Sedih, aduh kalau hujan ada yang sedih tidak dapat bekerja. Mungkin saat hujan juga ada orang yang senang. Seperti contohnya mungkin Pak Petani. Dia senang karena hujan turun jadi sawahnya terairi. Nah, sekarang coba perhatikan video yang akan Bapak tayangkan ke depan. Ini adalah video tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Biar anak-anak lebih memahami tentang proses terjadinya hujan. Biar anak-anak tidak berpikir, mendung, sebentar lagi hujan. Anak-anak tahu dari mendung ke hujan saja. Biar anak-anak juga tahu dari proses awalnya
sebelum terjadinya hujan itu bagaimana? Coba perhatikan videonya. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Anak-anak perhatikan. Tentang apa video tersebut tadi? Ya, tentang proses terjadinya hujan. Seperti yang anak-anak amati tadi, proses terjadinya hujan itu berawal dari mana? Dari air laut. Nah, air laut yang dipanaskan oleh sinar matahari. Terus air lautnya menguap. Bukan air laut saja, anak-anak. Bisa juga air danau, air sungai, bisa juga air waduk. Dimanapun banyak ada air berkumpul, bila disinari sinar matahari yang terik, dia akan mengalami penguapan. Uap airnya itu akan naik ke udara dan lama-lama membentuk awan hujan. Nah, hujan itu merupakan, pengertian hujan adalah menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang sering anak-anak dengar, hujan itu merupakan bentuk dari presipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat. Hal itu berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju permukaan bumi. Beberapa proses terbentuknya hujan itu, yang pertama ada yang namanya evaporasi. Terus ada kondensasi. Terus ada juga presipitasi.
Nah, yang pertama itu adalah evaporasi. Tahap pertama yang dilalui adalah evaporasi, yaitu proses penguapan air. Panasnya suhu bumi dari matahari akan membuat air sungai, danau, dan laut menguap menjadi butiran atau uap air. Nah, uap air tersebut akan naik ke atmosfer, lantas menggumpal menjadi awan. Ada juga kondensasi. Nah, tahapan selanjutnya adalah kondensasi. Uap air hasil proses penguapan atau evaporasi akan naik ke atmosfer, kemudian mengalami kondensasi atau pengembunan. Pada proses tersebut, uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Partikel es yang terbentuk dari uap air tersebut akan mendekat satu sama lain, kemudian membentuk gumpalan putih yang biasa kita sebut dengan awan. Terus ada presipitasi. Ini adalah proses yang ketiga. Presipitasi merupakan proses mencairnya butiran es di awan, kemudian turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Awan yang telah terbentuk pada proses sebelumnya barangkali tertiup angin dan terbawa sehingga proses turun hujan di tempat lain dari proses sebelumnya. Di sini maksudnya mungkin proses penguapan itu terjadi di laut. Proses penguapan terjadinya di laut atau proses penguapannya terjadi di danau. Di sekitar kita kan tidak ada penguapan. Nah, angin awan itu bisa tertiup oleh angin. Misalnya dari menguapnya di laut, dia bisa tertiup oleh angin, jadinya bisa berada di atas kita. Terus bisa juga di tempat kita jadinya turun hujan. Nah, awan yang sudah terlalu padat dengan uap air tidak bisa lagi menahan beban air. Nah, itulah yang jatuh ke darat yang bisa kita sebut hujan. Anak-anak, Bapak suruh untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing. Coba kalian cari tempat duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, tadi sudah Bapak kasih lihat video pembelajaran tentang proses terjadinya hujan. Nah, kira-kira ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Nah, kalau begitu, sekarang Bapak ingin memberikan anak-anak lembaran tugas yang berhubungan dengan video yang tadi Bapak jelaskan. Ini anak-anak nanti kerjakan berkelompok. Nah, semua sudah dapat? Sudah? Semua sudah dapat? Sudah. Nah, sekarang tolong perhatikan dulu sebelum anak-anak mengerjakan LKPD tersebut. Pada halaman 1 di LKPD tersebut, anak-anak isikan identitas anak-anak dulu. Isi nama, nomor, dan kelas. Oke? Setelah itu, anak-anak perhatikan petunjuknya. Apa yang disuruh dikerjakan pada halaman 1. Terus, anak-anak lihatlah pada halaman 2-nya. Nah, pada halaman 2 tersebut nanti anak-anak disuruh menuliskan
dengan kata-kata anak-anak sendiri proses terjadinya hujan. Oke? Sudah bisa dimengerti? Silahkan dikerjakan. Ingat menulisnya yang rapi. Bagaimana anak-anak? Ada yang susah? Semua bisa dikerjakan? Sudah? Kalau begitu, apa sudah ada yang selesai? Sudah? Nah, coba kalau begitu dikumpulkan. Dikumpulkan per kelompok, satu orang maju satu per kelompok. Terima kasih. Masih dengan kelompoknya duduk yang rapi, menghadap ke Bapak, menghadap ke depan. Nah, coba perhatikan yang ada di papan. Nah, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, coba sekarang perhatikan ke depan. Anak-anak perhatikan ke depan. Hujan turun pukul 7.15. Oke? Hujan berhenti pukul 9:10. Nah, untuk menghitungnya anak-anak harus mengingat kembali hitungannya. Kalau 1 menit itu berapa detik? 60. Kalau 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah, kita lihat dulu rentangan waktunya. Mulai hujan pukul 7.15, berhenti hujan pukul 9:10. Yang kita cari dulu pertama adalah dari jam 7.15 ke jam 8. Dari jam 7.15 ke jam 8 berapa menit? Anak-anak? 45 menit, bagus. Terus dari jam 8 ke jam 9? 1 jam atau 60 menit. Dari jam 9 ke jam 10, dari jam 9 lebih 10 menit, waktunya adalah 10 menit. Nah, jadi lama turun hujan adalah 45 menit tambah 1 jam tambah 10 menit atau 1 jam 55 menit. Nah, tadi ada yang jawab 2 jam. Harusnya yang benar adalah 1 jam 55 menit. Karena di sini sudah ada 1 jam. Tinggal anak-anak menambahkan 45 ditambah 10 menit. Nah, menentukan suatu waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan menggunakan cara yaitu pertama waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lamanya kegiatan. Oke? Kalau menghitung waktu mulai itu sama dengan waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Misalnya contohnya, coba perhatikan ke depan. Sebuah es mencair seluruhnya setelah diletakkan di atas meja selama 2 jam. Es mulai diletakkan pukul 7. Pukul berapa mencair es seluruhnya? Penyelesaiannya adalah dengan cara waktu selesai sama dengan waktu mulai tambah lama kegiatan.
Di sini ditaruhnya jam 7. Ditaruhnya jam 7. Terus dia selesai 2 jam. Habisnya 2 jam. Jadi pukul 7 ditambah 2 jam, jadinya pukul 9. Jadi es mencair seluruhnya pukul 9. Nah, berikutnya. Sebuah tabung gas digunakan terus-menerus sejak pukul 6:10. Gas dalam tabung habis pada pukul 11:40. Nah, berapa lama penggunaan tabung gas tersebut? Caranya adalah lama penggunaan sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, waktu selesainya adalah pukul 11:40. Waktu mulainya pukul 6:10. Jadinya 11:40 dikurangi 06:10. Hasilnya 5 jam 30 menit. Jadi, tabung gas tersebut digunakan selama 5 jam 30 menit. Nah, melalui contoh yang tadi Bapak berikan, kira-kira ada yang anak-anak belum mengerti? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau seperti itu, sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal pada LKPD 2. Kelompok silahkan berdiskusi kembali. Sudah semua dapat soal? Nah, hal yang pertama yang kalian harus lakukan sama seperti tadi. Tulis nama, nomor kelas, kelompok. Setelah itu, kerjakanlah tugas tersebut di kotak yang sudah disediakan. Oke? Bisa? Bisa? Ada yang ditanyakan? Ya, silahkan mengerjakan. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Angkat tangan. Kelompok yang belum? Ya, kita tunggu temannya. Oke, kelompok 3 sudah. Oke. Nah, sekarang kalau sudah selesai, Bapak minta satu perwakilan anggota kelompok mengumpulkan ke depan, langsung membacakan hasil pekerjaannya. Langsung baca. Awal hujan turun pukul 5.30, berhenti pukul 6.45. Lama hujan turun 1 jam 15 menit. Nah, anak-anak perhatikan. Nomor 1 sudah dicocokkan dengan jawabannya? Sudah? Bagaimana hasilnya, sama apa tidak? Sama, tepuk tangan.
Yuk, yang berikutnya. Yuk, maju. Hujan turun pukul 8.45. Berhenti pukul 9.5.55. Lama hujan turun 1 jam titik 10. Ya, lagi nomor 3. Pukul 2. Hujan turun. Awan hujan turun pukul 12.16. Berhenti pukul 14.25. Lama hujan turun jam 2.09. Bagaimana? Betul? Sudah? Oke, tepuk tangan. Ayo, Budi. Budi. Nomor 4 dibaca. Awal hujan turun 16 jam. Berhenti pukul 18.25 menit. Lama hujan turun 2 jam 25 menit. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Terus kelompok terakhir. Awal hujan turun pukul 19.15. Berhenti pukul 20.40. Lama untuk hujan turun 1 jam Jam berapa? 25. 1 jam 25 menit. Bagus sekali. Kumpul nih, taruh di sini. Nah, sudah. Berarti semua kelompok sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Karena sudah tadi kita koreksi bersama-sama, hasilnya bagus. Nah, kira-kira tadi dari hasil pekerjaan teman-teman kalian, ada yang berbeda tidak jawabannya? Semua sama? Sekarang, anak-anak, Bapak suruh kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Nah, setelah anak-anak tadi Bapak ajak mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2, Bapak lihat anak-anak sudah begitu memahami apa yang kita sudah pelajari hari ini. Nah, untuk lebih menggali lagi pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, Bapak ingin membagikan anak-anak satu soal evaluasi supaya nanti Bapak bisa mengukur kemampuan anak-anak sudah sejauh mana tentang penyampaian materi yang kita pelajari tadi. Oke? Semua sudah mendapatkan soal? Sudah. Nah, sekarang diisi identitasnya, ditulis di sana. Soalnya terdiri dari 10 soal, pilihan ganda. Anak-anak bisa langsung menjawab di lembaran soalnya. Nih, anak-anak tinggal silang saja yang mana yang menurut anak-anak jawabannya paling benar. Oke? Kalau sudah tidak ada ditanyakan lagi, silahkan mengerjakan tugasnya. Sudah? Nah, kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan, bisa dikumpul di depan. Maju satu persatu nih. Maju satu-satu, maju satu persatu. Silakan duduk yang rapi.
Nah, kira-kira apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Tentang proses terjadinya hujan. Lagi? Menghitung satuan waktu, ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu proses terjadinya hujan tadi. Tadi juga anak-anak Bapak ajak untuk menghitung satuan waktu, yaitu lamanya hujan. Nah, manfaat pembelajaran kita hari ini adalah nanti anak-anak bisa mengetahui bagaimana prosesnya terjadi hujan. Oke? Biar anak-anak tidak bilang, kenapa bisa hujan? Ya memang seperti itu. Nanti anak-anak bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Dari mana awalnya, kemana, bagaimana akhirnya, sampai dia menjadi titik-titik air hujan. Berikutnya, anak-anak jadi bisa mengantisipasi agar tidak kehujanan dengan membawa payung. Karena anak-anak sudah tahu bagaimana ciri-ciri akan turun hujan. Anak-anak sudah lihat mendung, anak-anak mau bepergian, wah ini mau hujan, lebih baik kita membawa payung. Kalau membawa sepeda motor memakai mantel. Terus anak-anak bisa mengetahui lama waktu yang akan kalian tempuh. Mungkin nanti di perjalanan atau anak-anak mengirakan waktu seperti yang kita hitung tadi, waktu hujan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin sampaikan dulu bahwa pembelajaran kita untuk tema ini sudah habis. Oke, kita nanti bisa lanjut ke tema berikutnya, ke tema 4. Nah, namun sebelum selesai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya diberikan keselamatan nanti pada saat perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa doa sano Ramo Sati. Sati.